Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Laila Ramadhani. Saya mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 3 dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil observasi saya mengenai tipe belajar siswa atau tipologi belajar siswa pada tingkatan SMP maupun SMA. Kegiatan observasi ini saya lakukan di salah satu sekolah menengah ke atas dengan tujuan untuk mengetahui tipe atau gaya belajar yang dimiliki oleh para siswa, serta bagaimana cara mereka memahami dan menyesuaikan diri terhadap proses pembelajaran agar dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Menurut teori yang dikemukakan oleh Bobby D. Porter dan Mike Hernacki dalam buku Quantum Learning, gaya belajar pada siswa terbagi menjadi 3. Yang pertama visual, yang kedua auditory, yang ketiga kinestetik. Tipe visual adalah belajar dengan cara melihat. Tipe auditory adalah tipe belajar dengan cara mendengarkan. Tipe kinestetik adalah dengan cara melakukan pergerakan. Seperti ini. Observasi ini saya menggunakan instrumen berupa kuesioner yang terdiri atas 27 pertanyaan. Isi kuesioner tersebut tentang gaya belajar pada siswa SMP maupun SMA. Pengisian kuesioner dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2025. Kuesioner ini diberikan kepada 2 narasumber atau 2 responden yang sama-sama berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Brebes, kelas 12. Responden pertama bernama Anissa Faras, sedangkan responden yang kedua adalah Muhammad Yanuar Kurniawan. Pengisian kuesioner ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kecenderungan gaya belajar pada masing-masing siswa. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi oleh responden, diperoleh data sebagai berikut. Pada responden pertama, yang bernama Anissa Faras, terlihat ia lebih banyak menjawabnya pada pertanyaan-pertanyaan yang merujuk pada melihat dan membaca. Contohnya, ia lebih mudah memahami pelajaran ketika ia membaca, menyukai gambar dan diagram sebagai alat bantu belajar. Yang terakhir, ia merasa mudah memahami satu pelajaran setelah ia membacanya berulang kali. Dari hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa Anissa Faras memiliki gaya belajar visual. Ia lebih mudah menyerap informasi dari teks, gambar, dan visual lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa siswa yang memiliki tipe belajar visual lebih efektif jika menggunakan catatan, buku, gambar, atau visual lainnya. Sementara itu, pada responden kedua yaitu Muhammad Yanuar Kurniawan, hasil kuesioner menunjukkan bahwa kecenderungan gaya belajarnya berbeda dari Anissa Faras. Ia lebih banyak menjawab ya pada pertanyaan yang berhubungan dengan pendengaran dan aktivitas fisik. Misalnya, ia lebih mudah memahami materi ketika ia mendengar penjelasan sang guru. Ia menyukai kegiatan mendengarkan cerita atau musik, dan ia juga senang melakukan kegiatan yang melibatkan gerak tubuh. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Muhammad Yanuar Kurniawan memiliki kombinasi tipe belajar yang pertama ada auditory dan kinestetik. Ia dapat memahami pelajaran dengan baik melalui penjelasan secara langsung maupun praktik seperti berdiskusi atau kegiatan fisik lainnya di kelas. Dengan demikian, kedua responden menunjukkan bahwa tipe belajar mereka itu berbeda. Yang pertama, Anissa Faras. Ia lebih menonjolkan tipe belajar visual, sedangkan Muhammad Yanuar Kurniawan, ia menonjolkan tipe belajar kinestetik dan auditori. Perbedaan ini membuktikan bahwa setiap siswa memiliki cara yang unik dalam menyerap informasi atau memahami pelajaran. Oleh karena itu, guru diharapkan dapat menyesuaikan metode mengajarnya dengan karakteristik siswa agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan menyenangkan. Dan hasil observasi ini, teori yang dapat mendukung adalah teori belajar kognitif. Teori yang menekankan bahwa proses belajar melibatkan aktivitas mental seperti mengingat, memahami, dan memproses informasi. Dalam konteks ini, kedua responden memproses informasi sesuai dengan referensi masing-masing, baik melalui penelitian, penglihatan, pendengaran, maupun gerakan tubuh. Teori kognitif berpendapat bahwa setiap individu membangun pengetahuan secara mandiri melalui interaksi dengan lingkungan, sehingga gaya belajar menjadi bagian penting untuk membantu siswa berpikir, mengingat, dan memecahkan masalah dengan cara yang paling sesuai bagi dirinya sendiri. Dari hasil penelitian kecil ini, dapat saya simpulkan bahwa pemahaman terhadap belajar siswa sangat penting.
untuk membantu guru menentukan strategi pembelajaran yang tepat. Dengan menggali tipe belajar siswa, guru dapat menciptakan suasana belajar yang lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan para peserta didik. Sekian observasi saya mengenai gaya belajar siswa kelas 12 SMA. Semoga hasil ini dapat memberikan gambaran bagi para peserta didik untuk terus mengembangkan metode pengajaran yang lebih efektif. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.